Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di pertemuan kedua kita kali ini, pembahasan kita adalah kerajinan tekstil. Kemudian, yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah tujuan pembelajarannya, pengertian kerajinan tekstil, fungsi dan prinsip dasar kerajinan tekstil, serta jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengetahui fungsi dan prinsip dasar kerajinan tekstil. Dan yang kedua, mengidentifikasi jenis dan karakteristik tekstil yang biasa dijadikan sebagai produk. Apa saja ya fungsi dari tekstil? Yang pertama, fungsi penghias. Nah, jadi kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain untuk menghias. Kemudian fungsi yang kedua ada fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada fungsi kelengkapan ritual. Jadi, fungsi kelengkapan ritual ini mengandung simbol-simbol tertentu berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Kemudian yang keempat ada fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi untuk melambangkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Ini adalah contoh kerajinan sebagai fungsi penghias, yakni hiasan dinding. Kemudian, yang ini adalah contoh kerajinan sebagai fungsi benda pakai, yaitu busana. Kemudian ada tas, ada aksesoris. Dan ini adalah contoh kerajinan sebagai fungsi simbolik, yaitu batik yang dibuat dengan motif simbolik. Kemudian ada kain ulas. Kain ulas ini adalah kerajinan yang berfungsi sebagai untuk kelengkapan ritual. Yakni kainnya biasanya dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang berikutnya adalah prinsip dasar tekstil. Terdapat dua macam prinsip dasar dalam tekstil, yakni konstruksi bahan yang mencakup pembuatan kain dan pembuatan kain untuk busana. Jadi maksud prinsip yang pertama yakni pembuatan kain ini adalah prinsip pembuatan kainnya adalah dengan cara menyilangkan benang pakan pada celah deretan benang lusi yang disusun memanjang dan dari gulungan benang yang dipersiapkan sebelumnya. Cara ini juga telah dikenal sejak zaman prasejarah dan tidak diketahui penciptanya. Bahkan beberapa motif tenun sudah dibuat sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, prinsip yang keduanya, pembuatan kain untuk busana, itu maksudnya tekstil untuk busana memerlukan persyaratan khusus karena tidak seluruh tekstil yang ada dapat digunakan untuk busana. Adapun syarat tekstil untuk busana sendiri adalah dapat memberikan rasa nyaman dan layak untuk dipakai. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristiknya. Yang pertama ada kerajinan batik. Membatik adalah kegiatan berkarya seni menggunakan bahan lilin yang dipanaskan dan menggunakan alat canting untuk membuat pola gambar atau motif pada selembar kain. Kemudian yang kedua ada kerajinan sulam. Sulaman adalah hiasan yang dibuat pada kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Kemudian yang ketiga ada kerajinan jahit perca. Jahit perca itu sendiri adalah proses pembuatan suatu produk kerajinan tekstil yang terbuat. Kemudian yang keempat ada kerajinan jahit tindas.
Maksudnya, jahit tindas adalah suatu teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi. Kemudian, dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan pola. Yang kelima, kerajinan cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang keenam, kerajinan tapestri. Tapestri adalah sebuah bentuk seni tekstil berupa tenun tradisional yang biasa dilakukan pada alat tenun vertikal, tetapi juga dapat dilakukan di lantai. Dan yang ketujuh adalah kerajinan makrame. Makrame itu sendiri adalah bentuk seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rantaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan dan membuat berbagai simpul. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.